Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau kita lihat sekilas teman-teman, mungkin kita lihat benang merahnya. Ini ada kemajuan yang sangat pesat ya dari tim-tim level menengah seperti Atalanta, Fiorentina, dan Bologna. Dan kesamaannya adalah ketiga tim ini dimiliki oleh orang non-Italia. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini sebetulnya ada berita yang sangat bersejarah bagi Inter ya, karena BP Marotta baru saja terpilih nih sebagai presiden Inter yang baru. Akan tetapi teman-teman, untuk cerewetin Inter terkait terpilihnya BP Marotta sebagai presiden Inter akan gue buat besok aja, sekalian menunggu berita-berita menarik lainnya. Nah, hari ini gue mau cerewetin Serie A karena akhirnya selesai sudah ya Serie A musim 2023-2024 ditutup dengan pertandingan Atalanta versus Fiorentina di akhir pekan yang lalu. Kita coba lihat bareng-bareng teman-teman untuk tabel klasemennya. Tentu saja yang juara adalah Inter. Lalu kalau kita coba lihat dasar klasemen ya, 3 tim yang masuk zona degra harus bermain di Serie B musim depan. Ada Frosinone, Sassuolo, dan Salernitana. Ini yang sangat mengejutkan sebetulnya. Frosinone di sepanjang musim ini mereka bermain atraktif, sangat menghibur. Bahkan di pertengahan musim sempat ada polling ya yang diikuti oleh pelatih-pelatih Serie A. Itu banyak banget yang menyebutkan siapa tim yang paling mengejutkan di musim ini. Itu banyak banget yang menyebut Frosinone. Mereka bermain baik, banyak menggunakan talenta muda. Salah satunya yang paling mencolok adalah Sole. Tapi ternyata justru di giornata terakhir, di menit-menit injury time, nasib berkata lain. Mereka harus masuk zona degra. Karena sebetulnya sampai dengan giornata 37 itu di papan klasemen peringkat 17 masih Empoli. Dan bahkan di giornata 38 ya, di pertandingan terakhir itu posisinya Empoli yang masih berada di peringkat 17. Frosinone masih ada di zona aman. Akan tetapi akhirnya peristiwa yang luar biasa terjadi di menit 93 ya. Penyerang Empoli, Mbayeniang mencetak gol kemenangan Empoli atas AS Roma, sekaligus menyelamatkan Empoli, mengeluarkan Empoli dari zona degra. Sementara di partai lainnya Frosinone tunduk 1-0 dari Udinese. Gol inilah yang membuat Frosinone di menit-menit terakhir di pertandingan terakhir Serie A mereka harus turun ke peringkat 17. Padahal sebetulnya mereka tinggal nunggu beberapa menit saja ya untuk memastikan diri bertahan di Serie A. Ini adalah hal yang menarik sekaligus kejam dari sepak bola. Untuk Salvezza dari Empoli sendiri teman-teman, kita harus memuji setinggi langit, harus mengapresiasi kinerja dari Davide Nicola. Dia adalah pelatih spesialis Salvezza ya. Dia sudah 5 kali menyelamatkan tim keluar dari zona degra. Dari tahun 2017 dia menyelamatkan Crotone, 2020 menyelamatkan Genoa, 2021 menyelamatkan Torino, 2022 menyelamatkan Salernitana, dan di musim ini menyelamatkan Empoli. Kelima tim tadi teman-teman itu bukan dilatih oleh Nicola sejak awal musim ya. Davide Nicola masuk di pertengahan musim ya, ketika tim tersebut berada di zona degra, ketika harapan mereka sudah hampir pupus, persis seperti Empoli yang baru memastikan diri bertahan di Serie A di 3 menit terakhir giornata 38. Oh iya teman-teman, ini ada berita yang sangat mengejutkan. Mbayeniang, penyerang Empoli yang mencetak gol kemenangannya di partai lawan AS Roma yang membuat Empoli selamat dari zona degra, baru saja memutuskan pensiun dari dunia sepak bola profesional di tanggal 2 Juni yang lalu, baru saja. Yang bikin mengejutkan adalah Mbayeniang usianya masih 29 tahun teman-teman. Gila, ada apa ya dia ini? Lalu kemudian untuk 3 tim yang akan menggantikan posisi Frosinone, Sassuolo, dan Salernitana ya, promosi ke Serie A, ada Parma, Como, dan Venezia. Ini 3 tim promosi yang semuanya sangat amat menarik. Kalau untuk Parma sudah jelas lah kenapa mereka tim yang menarik ya, karena mereka adalah tim klasik Serie A ya, penuh dengan sejarah-sejarah hebat. Sangat menyenangkan bisa melihat mereka kembali berkiprah di Serie A. Lalu untuk Como dan Venezia, mereka menarik karena punya nuansa merah putih yang sangat kental. Untuk Como, selain presidennya dari Indonesia, staf kepelatihan, jersinya juga yang buat adalah orang Indonesia. Semoga di tahun ini Como bisa membawa 1-2 pemain Indonesia ya untuk berkiprah di Serie A. Lalu untuk Venezia, wah ini tidak kalah menarik nih. Nuansa merah putihnya juga sangat kental karena kita bisa melihat Jay Itzes ya tampil di Serie A musim depan. Waduh, gua
Nggak sabar melihat dia akan mengawal Lautaro, Vlahovic, Scamacca. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat bagus untuk dibawa di tim nasional kita. Berarti nih teman-teman, untuk musim depan gue bisa bikin cerewetin Inter dan fokus untuk memantau Como dan Jay-Itzes. Wah, seru banget. Lalu kemudian hal menarik lainnya lagi, Serie A di musim depan akan mengirimkan 9 perwakilan ya di kompetisi Eropa. Sebetulnya bahkan bisa 10 atau bahkan 11 andai saja Atalanta finish di peringkat 5 lalu Fiorentina menjuarai Conference League. Tetapi sayangnya hal ideal tersebut tidak tercapai ya. Ini berarti teman-teman, dari 9 tim yang akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan, ada 5 tim yang akan tampil di Liga Champions, yaitu Inter, Milan, Juve, Atalanta, dan Bologna. Lalu ada 2 tim ibu kota yang akan berusaha mengkudeta Europa League ya, yaitu Lazio dan Roma. Lalu kemudian untuk Conference League, lagi dan lagi Serie A mengirim tim yang sudah 2 kali masuk final tapi gagal juara terus, yaitu Fiorentina. Semoga musim depan bisa hat-trick masuk final Conference League ya, tapi yang kali ini wajib juara. Lalu kemudian berikutnya kita lihat dari sisi statistik teman-teman. Pencetak gol terbanyak Serie A 2023-2024 dipegang oleh Lautaro Martinez dengan selisih 8 gol dengan pemain yang ada di bawahnya ya, pemain peringkat 2 yaitu Vlahovic. Lalu kemudian untuk top assist dipegang oleh Dybala dan Leao dengan 9 assist. Cuma selisih 1 assist doang nih dengan pemain-pemain yang ada di bawahnya ya dengan 8 assist. Salah satunya ada Mkhitaryan. Lalu kemudian teman-teman, ini ada fakta menarik dari sisi statistik tim. Tim yang paling banyak ball possession, bikin shot, dan corner adalah satu tim yang sama, yaitu Napoli teman-teman. Sang juara bertahan Serie A ya, peraih Scudetto musim lalu. Jadi kalau dilihat dari statistik ofensif, ini Napoli sangat amat menguasai ya. Menjadi tim yang paling tinggi ball possession, shot, dan corner. Tetapi anehnya mereka finish di peringkat 10. Napoli tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan. Bisa gitu anjir. Tapi di luar itu semua, gue ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua ya atas kebersamaannya di Serie A 2023-2024. Kita lanjut lagi untuk menonton bersama-sama, cerewetin bersama-sama Serie A musim depan. Nah, ini ada yang menarik nih sebetulnya untuk musim depan teman-teman. Karena kalau dilihat-lihat dari 10 besar tim Serie A saat ini, hanya 2 tim saja nih yang di musim depan akan menggunakan pelatih yang lama, yaitu adalah pelatih biru hitam ya, pelatih Inter dan pelatih Atalanta, Simone Inzaghi dan Gasperini. Sementara selebihnya akan menggunakan pelatih baru dan agak baru. Untuk yang menggunakan pelatih agak baru alias belum genap 1 tahun ya melatih, ada 2 tim ibu kota, Lazio dengan Tudornya, lalu Roma dengan De Rossi. Sementara tim lainnya akan menggunakan pelatih baru nih. Ada Milan yang kemungkinan besar dilatih oleh Fonseca, Juve dilatih oleh Thiago Motta. Ini berarti Bologna sudah pasti ditinggal Motta ya. Saat ini mereka sedang mengevaluasi antara Sarri atau Italianonya Fiorentina nih untuk Bologna musim depan. Fiorentina sendiri sudah pasti ditinggal oleh Italiano setelah gagal 2 kali di Conference League. Fiorentina akan dilatih oleh Palladino, pelatihnya Monza. Lalu kemudian untuk Torino juga akan ditinggal oleh Ivan Juric ya. Lalu sebagai penggantinya, Torino memilih pelatihnya Veneziani, namanya Paolo Vanoli. Di peringkat 10 ada Napoli yang juga sudah memilih pelatih baru, yaitu Antonio Conte. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman, ini ada fakta menarik ya, bahwa 50% tim Serie A musim depan itu ternyata dimiliki oleh orang asing ya. 7 tim dimiliki oleh orang Amerika, salah satunya adalah Inter dimiliki oleh Oaktree, Milan dimiliki oleh Redbird Capital, ini bisa kompak 2 Milano dimiliki oleh leasing ya. Lalu selebihnya ada Venezia, Atalanta, Fiorentina, Parma, Genoa, Roma, itu dimiliki oleh orang-orang Amerika. Lalu ada 1 tim yang dimiliki oleh pengusaha Kanada, yaitu Bologna. Lalu kemudian ada 1 tim, Como, yang dimiliki oleh orang Indonesia. Lalu kalau coba kita perkecil lagi skupnya teman-teman, di 10 besar Serie A musim ini, di antara tim 10 besar tersebut hanya 3 nih yang dimiliki oleh orang asli Italia, yaitu Lazio, Torino, dan Napoli. Selebihnya dimiliki oleh orang asing. Ya walaupun sebetulnya ini ada 2 tim yang dimiliki oleh orang Amerika, tapi nggak Amerika-Amerika banget, Amerika Italia lah, ini ada keturunan Italianya. Seperti contoh Fiorentina, itu pemiliknya adalah perusahaan Mediacom. Mediacom ini adalah perusahaan TV kabel Amerika. Walaupun ini adalah perusahaan Amerika, tetapi pemiliknya adalah orang Italia ya, Rocco Commisso. Begitu juga dengan Atlanta teman-teman, pemilik mereka namanya Stefan Pagliuca. Udah jelas banget lah namanya aja Pagliuca, nama yang Italia banget.
Walaupun dia adalah warga negara Amerika, tetapi ya ada unsur-unsur Italianya. Nah, yang menarik teman-teman dari Pagliuca ini, selain dia memiliki Atlanta, ternyata dia juga board of director dari Boston Celtics ya, tim besar NBA. Jadi kalau kita lihat sekilas teman-teman, mungkin kita lihat benang merahnya. Ini ada kemajuan yang sangat pesat ya dari tim-tim level menengah seperti Atlanta, Fiorentina, dan Bologna. Dan kesamaannya adalah ketiga tim ini dimiliki oleh orang non-Italia. Jangan-jangan ini udah saatnya juga ya bagi Lazio dan Napoli untuk mencari pemilik baru yang non-Italia. Sekian dulu untuk Cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.